Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin. Wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di kajian malam hari ini membahas tentang 40 hadis atau al-arba'ina al-mitsaqiyah fil huquqiz zaujiyah ya. Tentang masalah pendidikan keluarga ya. Bagaimana mengenal hak dan kewajiban sebagai ayah, sebagai bunda dan juga sebagai anggota keluarga ya. Anak maupun cucu nanti. Kita sampai ke hadis yang ketiga ya. Dibuka halaman 3. Al-haditsu ats-tsalis, hadis yang ketiga. An Abi Umamah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an. Bahwasanya annahu kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, mastafada al-mu'min ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihah. Mastafada tidaklah mengambil faedah ya, atau manfaat, artinya hidup yang paling berfaedah atau bermanfaat ya. Al-mu'minu, bagi orang yang beriman, jadi hidup yang paling berfaedah atau bermanfaat ya bagi seorang mukmin itu apa? Ba'da taqwallah, setelah takwa, khairan, lebih baik, lahu, baginya, min zaujatin salihah ya, daripada istri yang salihah ya. Jadi istri yang salihah itu adalah faedah yang terbaik ya di dalam kehidupan ya. Karena kalau orang menyiapkan istri, itu berarti dia akan menyiapkan ibu untuk anak-anaknya ya. Karena istri itu adalah madrasah ya, pertama nanti untuk anak-anaknya yang tumbuh kembang di dalam rumah tangga ya. Sehingga faedah yang paling utama setelah seorang itu beriman, bertakwa kepada Allah ya, adalah mendapatkan ya, mendapatkan istri yang solihah ya, atau mendapatkan calon ibu ya untuk anak-anaknya yang terbaik. Min zaujatin solihatin. Nah, istri yang solihah tadi itu adalah madrasah untuk anak-anaknya. Jadi kalau ibunya baik ya, itu insya Allah anaknya juga baik gitu. Kalau ibunya kurang baik ya, itu anaknya juga kurang baik gitu. Walaupun suaminya seorang nabi gitu.
walaupun suaminya atau bapak dari anak-anaknya itu adalah seorang nabi. Ketika istrinya itu kurang baik, anaknya jadi kurang baik. Dicontohkan dalam Al-Quran itu istrinya Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu orang soleh, ya nabi, ya rasul ya. Nabi Lot juga sama, nabi dan rasul, tapi istrinya jahat ya. Dia punya istri, tapi istrinya itu belok gitu ya, murtad gitu. Sehingga membuat anak-anaknya murtad juga ya. Walaupun suaminya adalah seorang apa? Nabi. Apalagi kalau bukan nabi gitu. Makanya di Al-Quran disebutkan Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Di dalam surat At-Tahrim itu dijelaskan Allah membuat permisalan ya, seorang istri ya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ya. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini. Jadi walaupun dia di bawah naungan hamba kami yang soleh, yaitu Nabi Nuh, Nabi Lut itu kan orang soleh kan. Tidak sekedar soleh, dia juga seorang apa? Nabi dan Rasul. Tetapi istrinya tadi itu adalah fakhonatahuma, pengkhianat itu, karena murtad ya. Jadi istri Nabi Nuh itu murtad ya. Istri Nabi Lut juga pengkhianat, murtad itu. Akhirnya apa? Membuat anaknya itu murtad juga. Makanya disebut dalam Al-Quran itu anak Nabi Nuh itu contoh anak yang durhaka sebab ya diasuh oleh ibu yang durhaka gitu. Sama anaknya Nabi Lot tadi juga sama karena diasuh oleh seorang ibu yang durhaka. Makanya anak itu tergantung ibunya ya. Kok anaknya sopan itu berarti ibunya sopan itu. Kok anaknya itu misalkan ya, mohon maaf misalkan bahasanya kasar, misalkan temperamen, itu bisa jadi ibunya temperamen gitu ya. Jadi anak itu ya tidak jauh dari watak orang tuanya. Khususnya ibu ya, khususnya adalah ibu ya. Maka oleh karena itu tadi Nabi mengingatkan ya, tidaklah faedah paling utama ya bagi seorang mukmin setelah dia bertakwa kepada Allah adalah tadi dia punya istri yang salihah ya, punya istri yang salihah ya. Salihah itu ukurannya tadi adalah apa? Dia punya agama ya, akhlaknya baik ya, husnul khuluq ya, akhlaknya baik. Nah ciri salihah itu apa? Nah di sini disebutkan oleh Nabi, in amaroha atau atshu ya. In amaroha jika ia memerintahkannya, jadi istri itu kalau diperintah oleh suaminya, atau atshu, atau ia taathu kepadanya suami tadi ya. Jadi indikator atau ciri yang pertama, istri yang solehah itu nurut ya, taat ya, gak suka bangkang ya, tidak suka bantah ya, tidak suka mengingkari ya. Nah ketika Nabi Isra Mi'raj itu, salah satu yang dilihat oleh Nabi itu adalah neraka ya. Dan penghuni neraka itu kebanyakan dari wanita ya. Mayoritas adalah wanita. Ketika itu Nabi kaget, loh kok bisa ya. Mayoritas wanita. Maka apakah mereka itu ya yang menyebabkan ya bisa dijebloskan ke dalam neraka gitu kan? Nabi bertanya. Maka dijawab oleh Jibril itu adalah yakfurna ya. Yakfurna, mereka itu kufur ya. Kufur itu artinya membangkang gitu ya terhadap suaminya ya. Jadi dia tidak taat ya, dan dia ingkar atas nafkah atau rezeki yang
diberikan oleh suami kepada istri, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada balas jasa gitu ya, malah dia ingkar ya. Itu namanya kufur nikmat ya terhadap pemberian suami dan membangkang tadi itu ya. Itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Nah, istri yang solihah ya itu cirinya adalah jika diperintah itu nurut dia ya, taat ya, taat. Selama perintahnya adalah perintah yang benar ya, bukan perintah maksiat. Kalau perintah maksiat ya tidak wajib taat ya. Tidak wajib taat. Misalkan istrinya disuruh mencuri misalkan. Kan banyak sekarang nih kasus-kasus ya orang mencuri di pasar swalayan gitu ya. Kadang pakai jilbab lagi kadang itu ya. Itu menjelek-jelekkan Islam akhirnya kan. Pakai jilbab kemudian ngutil gitu yang ngambil barang dimasukkan ke bawah jilbabnya gitu kan. Itu ketika ditanya katanya disuruh suaminya. Nah itu nggak wajib mentaati kalau suami nyuruh nyuri ya atau melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Ya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq ya. Jadi tidak wajib taat kepada makhluk kalau perintahnya adalah perintah untuk durhaka kepada Allah ya. Jadi yang dimaksud tadi ya, istri yang solehah itu adalah taat ketika diperintah adalah perintah dalam kebaikan ya. Wa inna dhara ilaiha wa inna dhara dan jika ia melihat ya, suaminya melihat ilaiha kepadanya. Jadi istri itu kalau dilihat suami sarrathu ya, sarrathu ya. Sarrat membahagiakan ya istri tersebut kepada suaminya. Jadi tidak bermuka masam ya. Jadi murah senyum di hadapan suami ya. Artinya cerah gitu ya. Walaupun ya kadang banyak masalah tapi kalau di hadapan suami dia bermuka cerah ya. Jangan sebaliknya ya. Banyak sekarang wanita-wanita sekarang itu cerah kalau keluar rumah ya, glowing kalau keluar rumah, tapi kalau di dalam rumah itu suram gitu, bau keringat, tinggal sisanya dari luar ya. Nah itu kebalik itu ya. Harusnya tadi ketika di rumah ya mukanya itu cerah dalam arti muka yang enak dilihat gitu ya. Tidak muka masam, tidak muka cemberut ya. Jadi mukanya itu cerah aja terus itu di hadapan suami itu berarti istri yang solihah ya. Jangan cerah kalau lagi dikasih duit aja ya. Kalau nggak ada duit cemberut misalkan. Itu setengah solihah kalau gitu ya. Itu yang kedua ya. Yang berikutnya wa in aksama alaiha. Wa in aksama dan ketika membagi ya. Suami memberikan bagian alia kepadanya istrinya tadi. Abarrat ya, maka berbuat kebajikan atau berbuat baik istri tadi kepada suaminya. Jadi istri yang baik itu indikatornya ciri yang ketiga itu adalah mudah berterima kasih ya. Menghargai suami, apa yang diberikan oleh suami dia terima, dia syukuri ya. Dan dia berbuat baik ya kepada suaminya. Makanya istilahnya kalau di rumah tangga itu istri itu istilahnya adalah khidmat ya kepada suaminya. Khidmat ya. Khidmat itu dalam rangka itu tadi mengabdi itu ya. Mengabdi untuk berbuat baik ya. Karena ya suami itu adalah surganya istri ya. Kalau anak itu ya surganya di bawah telapak kaki ibu ya. Tapi kalau istri itu surganya adalah di bawah telapak kaki suaminya gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau anak itu di bawah telapak kaki ibunya itu ada surga ya. Maksudnya dekat di situ ya, orang khidmat kepada orang tua itu apalagi ke ibu itu dekat sekali surganya. Sama kalau istri tadi itu khidmat ya kepada suaminya ya,
itu artinya apa? Sangat dekat surganya ya. Makanya istri itu sebenarnya ringan ya. Cara beribadahnya itu ringan ya. Kalau istri itu udah sholat ya, idza sholatil mar'atu khamsaha. Jadi istri itu kalau udah sholat 5 waktu ya kan, wa shomat syahruha, dan puasa Ramadannya ya, wa hasonat farjaha, dan menjaga kesucian dirinya ya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat tadi ya ke suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at ya. Dia akan masuk surga dari melalui 8 pintu tadi, mau pintu mana saja ya. Terserah, dia bebas ya. Diberikan kebebasan seluas-luasnya mau masuk surga yang mana gitu. Mau lewat mana pintunya. Padahal hanya sekedar apa? Sholat 5 waktu. Dan itu belum sholat sunnah loh ya. Seandainya ada istri nggak pernah sholat sunnah seumur hidup ya, dia hanya sholat wajib saja gitu. Dan tidak pernah puasa sunnah, dia hanya puasa Ramadan saja gitu. Dan dia taat pada suami, itu cukup. Maksudnya sebagai syarat untuk masuk surga. Tidak hanya dikasih surga, tapi diberi keistimewaan khusus kelasnya ya. Ya, masuknya itu mau lewat pintu mana saja terserah gitu. Nggak dipersulit gitu. Nggak dipersulit ya. Nggak akan dicegat harus masuk pintu. Kalau hanya satu pintu itu kan agak apa ya, sempit gitu ya, dalam arti itu terbatas itu. Tapi kalau mau lewat pintu mana saja kita bebas, merdeka gitu kan. Ya, nggak ngantri, nggak capek gitu ya. Artinya ini bagi istri tadi yang sudah beres sholat 5 waktunya dan puasa Ramadannya, dan dia taat kepada suaminya, dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk surga dari semua pintu tadi ya. Wa in ghaba, dan jika ghaba itu tidak ada di rumah, suaminya nggak ada di rumah ya, lagi pergi keluar kota atau keluar rumah ya. Wa in ghaba, dan ketika gaib ya, ketika tidak hadir di rumah maksudnya ya, suami tadi, anha darinya, nasohathu, nasohat ya. Nasohat di sini maksudnya menjaga ya, menjaga diri ya. Istri tadi menjaga diri untuk suaminya tadi, untuk suaminya, fi nafsiha ya, di dalam kesucian dirinya istri tadi ya. Wa malihi, dan menjaga hartanya suami. Nah, ciri yang keempat, istri yang soleha itu kalau suaminya lagi enggak di rumah, dia tidak selingkuh itu ya. Dia bisa menjaga kesucian dirinya ya. Jadi harga dirinya dijaga. Dan tidak hanya itu, juga harta suami ya. Harta suami juga dijaga ya. Di rumah itu banyak barang-barang berharga ya, milik suami ya, dijaga, dirawat ya. Dirawat ya. Hal-hal yang sepele, misalkan sepatunya suami lagi kehujanan ya, dimasukkan ke rumah gitu ya. Bajunya misalkan dijemur tadi, mendung misalkan ya, ya segera diangkut, dimasukkan ke dalam rumah gitu. Itu termasuk menjaga harta suami dari hal-hal yang terkecil gitu ya. Jadi kalau prinsipnya tadi itu khidmat ya, seorang istri itu khidmat, melayani suami, itu otomatis dia menjaga diri dan juga menjaga harta suaminya dari hal-hal yang paling kecil ya. Hal-hal yang paling kecil tadi itu masalah sendal, masalah sepatu, masalah baju, masalah sarung misalkan ya, yang itu misalkan apa, tergeletak atau dijemur itu ya, ya dirawat maksudnya. Kalau hujan ya dimasukkan rumah ya, kalau udah kering ya disetrika, dan itu termasuk harta suami yang dijaga ya. Ya. Jangan hanya dompet suami aja yang dijaga kan gitu. Kadang isi dompetnya yang hafal gitu. Yang lain-lainnya nggak dijaga ya. Ya.
mentang-mentang dompetnya banyak duitnya misalkan ya. Ya tidak hanya itu ya. Jadi yang dimaksud tadi itu menjaga kesucian diri dan juga harta suami itu dijaga karena sebagai amanah. Termasuk begini ya yang sering terjadi dalam rumah tangga itu ketika suami tidak ada itu maksudnya di luar rumah ya atau di luar kota ya. Dia ninggalkan harta ya, ninggalkan anak-anak, itu tugas istri adalah menjaga ya. Kalau toh suaminya sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta, itu harta suami ditinggalkan, istri hanya mendapatkan 1/8 saja kan. Nah, 7/8 itu kan nanti untuk anak-anak ini, harta anak-anak. Dan itu amanah dari siapa? Suami peninggalan. Kadang dimakan semua sama istrinya. Nah itu termasuk makan harta anak yatim, walaupun itu anaknya sendiri. Jadi makanya hati-hati ibu-ibu khususnya ya kalau ditinggal mati suaminya, kemudian ditinggali anak-anak yatim ya. Itu anak yatim itu bagiannya lebih banyak daripada siapa? Ibunya sendiri. Daripada ibunya sendiri. Makanya harta tadi itu kalau istrinya salihah itu harta akan dijaga. Dijaga untuk apa? Ya biaya hidup anak-anaknya tadi. Untuk biaya sekolahnya dan seterusnya. Dia ngambil hanya sekedarnya sebagai bagiannya tadi. 1/8 aja sebagai istri. Paham kan ya jamaah ya? Jadi itu yang dimaksud menjaga harta suami itu tidak hanya ketika hidup ya. Tapi juga ketika apa tadi? Sudah meninggal. Suaminya itu juga hartanya tetap dijaga sesuai, ditunaikan sesuai dengan apa bagian-bagian warisannya ya, jangan dimakan semua ya, nanti bisa makan harta anak yatim itu ya. Al haditsu ar-rabi, hadis yang keempat ya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, ala ingatlah, ukhbirukum aku kabarkankum untuk kalian, birijalikum dari sosok laki-laki kalian ya, min ahlil jannah dari penghuni surga. Jadi siapakah sosok figur ya, bapak yang masuk surga atau suami yang masuk surga, ayah yang masuk surga itu siapa? An-nabiyyu fil jannah ya, para nabi itu di surga. Jadi semua nabi di surga ya. Tidak, nabi itu semua sebagai ayah ya, semua sebagai ayah. Kecuali Nabi Isa saja. Semua nabi itu punya istri, punya anak ya, kecuali Nabi Isa saja ya. Nah, dia sebagai ayah dan seorang nabi semuanya masuk surga gitu. Karena amanah tadi. Wasiddiqu fil jannah, orang yang jujur juga di surga ya. Wasyahidu fil jannah ya, seorang laki yang syahid juga di surga. Wal mauludu, dan anak bayi ya, anak bayi yang meninggal itu ya, belum balik itu fil jannah di surga ya. Jadi kalau punya anak kecil ya belum balik meninggal itu otomatis di surga, dan itu akan jadi tameng ya, benteng bagi orang tuanya. Jadi makanya kalau ada orang ditinggal mati anaknya masih kecil belum balik, itu memang boleh sedih, tapi justru itu aset gitu ya, aset ya, menjadi penyelamat besok sebagai tameng ya dari api neraka untuk orang tuanya ya, entah punya anak 1, 2, 3 ya, yang meninggal dunia itu hendaklah tadi diikhlaskan ya, karena itu adalah tameng besok ya di hari kiamat. Warrajulu, dan seseorang ya, seorang yazuru, seorang laki yazuru yang menjenguk ya akhahu, saudaranya, binahiyatil Misr ya, di ujung kota ya, atau di ujung kampung ya. Jadi kalau kita mengunjungi kawan ya jauh-jauh gitu ya ke Surabaya, ke Kalimantan misalkan ya, dan jenguk teman kita ya, la yazuruhu,
tidaklah menjenguknya tadi ziarah atau menjenguknya illa kecuali lillahi karena Allah azza wajal ya. Jadi kita itu niat ya berkunjung ke rumah teman silaturahim di ujung kota sana ya. Niatnya karena Allah itu masuk surga itu ya. Kalau mati di jalan pun mati syahid ya, syahid akhirat masuk surga itu. Ya, silaturahim itu surga gitu ya. Nah, ini ciri-ciri tadi ya para suami atau para laki-laki yang itu penghuni surga tadi ya. Para nabi, orang-orang yang jujur, orang yang syahid atau masih kecil, masih bayi ya. Atau seorang yang loyal gitu ya terhadap sahabatnya ya. Saling silaturahim gitu ya. Karena Allah tapi ya. Bukan karena geng-gengan gitu ya. Sekarang anak-anak itu kan bersahabat tapi karena geng tertentu ya. Nah, orang itu kan suka berkelompok gitu ya, berkomunitas ya. Yang baik ya komunitasnya orang baik karena ar-ruhu junudul mujannadah ya. Orang itu rohnya itu ya, jiwanya itu mereka itu akan bertemu gitu ya. Jiwa itu akan bertemu sesuai dengan hobinya ya, sesuai dengan kesenangannya ya. Berkompi-kompi ya namanya jiwa roh manusia itu. Pasti akan nyatu. Orang punya hobi anak-anak Vespa, kan hobinya Vespa gitu ya. Anak-anak yang suka sepeda jadul itu dia punya komunitas ya. Orang yang sukanya ngaji punya komunitas ngaji. Ya begitu memang manusia itu ya. Nah, komunitas tadi kalau niatnya karena Allah ya di atas jalan Allah masuk surga itu. Tapi kalau komunitasnya hanya sekedar geng-gengan tadi itu enggak ada artinya ya. Itu contoh-contoh tadi sosok laki-laki yang penghuni surga. Nah, sekarang sosok istri ya yang masuk surga. Wanisa hukum dan istri kalian ya, istri-istri kalian min ahlil jannah yang termasuk masuk surga. Jadi indikator ya seorang ibu rumah tangga atau seorang istri yang itu adalah penghuni surga. Yang pertama adalah al-wadud. Al-wadud adalah istri yang penyayang ya. Istri yang penyayang. Jadi istri yang penyayang itu indikator dia adalah ahli surga ya. Penyayang, dia sabar, ya. Urus anak dia sabar, penyayang sama suami walaupun anaknya kadang dablek gitu, anaknya kadang susah diatur, tapi kesabaran seorang ibu itu menyembuhkan tadi ya kenakalan anak-anaknya ya. Makanya saya bilang tadi ya, ibu ini madrasah pertama ya. Bapak penentuan itu di ibu sebenarnya. Sesoleh apapun bapaknya, kalau istrinya tadi itu adalah nakal, itu nanti anaknya nakal gitu. Sama yang saya sebutkan tadi kayak Nabi Nuh, Nabi Lot ya. Walaupun seorang nabi dan rasul tapi istrinya itu murtad, ya, anaknya jadi ikut murtad gitu. Jadi anak itu sesuai agama ibunya gitu ya. Makanya kenapa dulu Umar itu mengharamkan nikah beda agama dulu ya. Walaupun itu dengan perempuan ahlu kitab, itu Umar melarang ya. Kenapa? Karena dampaknya di anak-anaknya nanti. Ya, bapaknya muslim nanti istrinya Nasrani, ikut Nasrani anak-anaknya itu. Bapaknya muslim, istrinya Yahudi, anaknya ikut-ikut Yahudi itu. Ya, seperti itu ya. Makanya tadi penghuni surga itu adalah istri yang tadi setia, penyayang, al-walud yang banyak anak ya. Al-walud yang banyak anak ya. Yang banyak anaknya. Jadi memang Nabi itu senang kalau melihat umatnya itu memiliki banyak anak ya. Memiliki banyak anak ya. Jadi Nabi itu bangga nanti kalau umatnya ya itu banyak anaknya ya. Karena kalau banyak anak ya, keluarga muslim, anaknya muslim, ya kan banyak, jadi umatnya Nabi bertambah terus ya kan. Jadi kalau mampu ya setiap orang anaknya jangan sekedar 2 ya, kalau bisa anaknya banyak 10 ya,
sekutu gitu. Bagus itu ya. Ya, bagus ya. Tapi diasuh ya, jangan ditelantarkan. Yang masalah itu adalah anak banyak ditelantarkan, itu yang bermasalah di situ ya. Tapi kalau dia punya anak banyak diurus dan dia mampu gitu ya, ya, maka itu akan menjadi kaderisasi, generasi penerus itu ya. Banyak yang doakan gitu ya, kalau bapaknya mati, ibunya mati, ya, banyak anak soleh solehah ya, yang doakan banyak, amal jariahnya banyak. Makanya Nabi itu bangga kalau umat Islam itu banyak anak ya. Itu termasuk juga, jadi kalau ada wanita kok banyak anak, baik-baik gitu ya, itu penghuni surga itu kata Nabi, itu penghuni surga ya, penghuni surga. Saya pernah itu nguji ya, di S3 itu ada seorang ibu pendek gitu, kecil gitu, badannya pendek. Tapi anaknya itu ada 14 kalau nggak salah itu. Dan semuanya doktor gitu, doktor. Kakak yang pertama doktor, yang kedua doktor, yang ketiga doktor. Itu keluarga doktor gitu. Ya. Anaknya 14, doktor. Anak dua jadi begal semua, ya repot milih mana. Mending anak 14 jadi dokter semua. Dan yang unik itu dokter di UIK itu ada itu ya. Jadi kakak adiknya dua-duanya dokter dari UIK dan adik-adiknya lagi dokter, ada yang di UI, ada yang banyak itu, jadi keluarga dokter gitu ceritanya. Padahal ibunya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar itu. Ya, fisiknya biasa tapi anaknya kok banyak. Ya banyak bisa direncanakan gitu ya. Ya. Jadi itu namanya al-walud ya, itu ciri penghuni surga itu ya. Anak banyak, soleh, solihah itu penghuni surga itu ya. Jadi diurus dan bagus itu ya. Pernah juga ada santri ngaji gitu ya. Ditanya anak keberapa? Anak ke-30-an. Jadi ada seorang kiai di Jawa Timur itu istrinya 3, anaknya itu 30 berapa gitu ya. Dan mayoritas jadi ahlu Quran. Jadi anaknya itu rata-rata semua hafal Quran. Dan punya pesantren-pesantren Quran, termasuk di Bogor sini, punya pesantren Quran, di Jogja, di Madura, itu anaknya semua itu, 30-an anak. Ya, yang seperti itu bagus ya. Udah anak satu, bandel, nakal lagi, aduh, mending anak 30 tadi itu. Ya. Nah, jadi Nabi itu suka anak yang banyak tapi diurus ya, bukan ditelantarkan ya, bukan ditelantar, diurus maksudnya, tanggung jawab. Kemudian ciri yang berikutnya adalah penghuni surga ya, wanita penghuni surga itu ciri berikutnya adalah al-a'udu ala zawjiha. Al-a'udu ala zawjiha. Al-a'udu istri yang banyak kembali ya. Ai ta'udu ala zawjiha bin naf'i ya. Jadi istri yang banyak kembali ala zawjiha untuk suaminya. Jadi gampangannya itu ya, istri yang a'ud itu kembali untuk suaminya. Jadi kalau dia itu nggak betah di luar rumah, dia betahnya di rumah aja untuk suami gitu. Kan banyak ya, banyak orang ngeluh gitu ya. Ya, beberapa waktu yang lalu itu juga ada bapak-bapak itu ngeluh ya. Mau cerai sama istrinya. Lu kenapa mau cerai? Saya bilang. Habis istri saya itu betah di luar daripada betah di rumah gitu. Ada aja arisan sama teman-temannya, nanti makan-makan sama temannya lagi gitu. Ah, pernah di rumah Ustadz katanya. Nah itu ciri istri durhaka itu ya. Jadi nggak betah di rumah tapi betahnya di luar sana. Jadi nggak mau ngurusi suami itu. Nah istri yang solihah ya, yang apa namanya, ciri penghuni surga itu betah itu, betah kembali ke rumah itu. Jadi betah di rumah dalam arti itu ya tadi di rumah itu dia memberikan banyak manfaat ya. Iya kan?
ngurus anak-anak, yang ngurus rumah, ngurus suami ya. Artinya istri yang banyak kembali kepada suaminya ya. Yang khidmat tadi itu yang saya bilang tadi, khidmat, gemati, khidmat ya. Jadi khidmat itu kalau bahasa Jawanya gemati. Gemati itu apa? Istri yang sehidup semati itu ya khidmat hidupnya tadi untuk mengabdi kepada suaminya tadi ya. Allati, nah ini contohnya ya. Allati yang idza ghadiba ketika marah suaminya ya. Ja'at maka dia datang. Jadi kalau suaminya lagi marah itu ya. Jadi suaminya lagi marah entah karena faktor tertentu gitu ya. Yang namanya manusia itu ya kadang tersulut emosinya gitu ya. Kadang marah-marah juga ya. Entah marah karena mau berangkat kerja sarapan belum disiapkan misalkan. Kadang suami itu kadang egois juga gitu ya. Dia marah-marah itu. Nah, ketika suaminya marah tadi, ja'at ya, ia datang ya. Jadi istri itu datang, bukan malah tambah ikut marah itu. Suaminya bentak ikut bentak, wah pecah itu malah rumah ya. Dia tidak ya. Jadi kalau suaminya lagi marah, justru istri yang soleha itu ja'at dia datang hatta tadoa sehingga meletakkan yadaha tangannya. Biyadi zaujiyah di tangan suaminya. Jadi digandeng suaminya malah ya. Lagi marah-marah gitu ya suaminya. Ya, bukan malah ikutan marah gitu tidak ya. Jadi tangannya istri tadi ditaruh di tangannya suami, artinya minta maaf, salaman, dia ngalah gitu ya. Makanya salah satu ciri khas rumah tangga harmonis itu intinya ngalah ya. Ngalah itu artinya apa ya? Tidak menang-menangan gitu. Walaupun sebenarnya dia yang menang itu, dia yang benar, tapi nggak menang-menangan. Dia ngalah gitu. Walaupun apa tertuduh salah gitu, padahal nggak salah. Dia ngalah. Nah itu namanya al-a'ud tadi ya, istri yang kembali ke suami tadi, dia mengalah gitu ya ketika suaminya lagi marah-marah gitu, bentak-bentak misalkan, dia tidak ikut bentak tapi malah justru tangan suami itu dipegang ya, tangan istri tadi diletakkan ke tangan suami gitu. Artinya dia minta maaf ya. Maafkan saya ya, saya yang salah gitu. Padahal yang salah itu suaminya gitu. Nah, dia pura-pura apa? Minta maaf ya. Nah, itu istri yang baik itu. Tapi biasanya perempuan jarang yang seperti itu. Gengsi gitu. Kebanyakan ya. Ya, gak mau ngakui salah. Ya. Udah jelas salah itu nggak mau tahu salah gitu ya. Itu salah satu tabiat ya. Ya, makanya istri yang solihah sebaliknya ya, yang salah suami dia sendiri yang ngaku salah gitu. Maksudnya itu karena ngalah tadi supaya tidak terjadi apa konflik. Makanya intinya ya kalau di rumah itu ya salah satu pihak sedang marah gitu ya, entah suaminya atau istrinya, itu jangan kemudian apa dibalas marah, itu malah pecah nanti. Pokoknya salah satu harus ngalah gitu ya, mengalah, meredam gitu. Kalau satu bicara jangan ikut bicara, diam satunya gitu. Ya, dipegang tangannya ya, dirangkul gitu. Nah itu sembuh itu ya. Jadi sederhana sebenarnya ya. Ya. Tapi kalau dua-duanya nggak ngalah itu pecah itu ya. Ada kasus yang viral itu kan, ada orang baru nikah berapa jam ya, kemudian cerai dengan istrinya gara-gara ketika makan jamuan itu baju istri itu ngenai nasi suaminya. Kan biasa kan baju-baju kepanjangan itu kadang ngelembreh kena piring suami. Muara suaminya ya kan, akhirnya berantem cerai gitu. Hal-hal yang sepele kayak gitu kan. Makanya rumusnya diberikan oleh Nabi tadi itu ngalah ya. Al-a'udu ala zawjiha ya allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha. Wa taqulu, dan istri tadi mengatakan ya. Istrinya ngalah dari mengalah, meminta maaf ya, padahal dia enggak salah gitu ya. La aduku ghamdon hatta tardo ya.
Aku nggak bisa tidur ya, nggak bisa mencicipi tenang tidur hatta tardo, sehingga engkau ridho wahai suamiku. Jadi artinya kalau ada istri yang seperti itu ya bisa meredam emosi atau amarah eh, suaminya ya dengan bahasa-bahasa rayuan gitu, bahasa-bahasa lembut gitu ya. Ya punten, nyuwun sewu, mohon maaf gitu ya. Afwan gitu ya. Saya yang salah gitu. Itu suami juga yang asalnya megang sepatu gitu ya, nggak jadi dilempar itu. Nah, malah sepatunya yang disemir, nggak jadi tak semir aja sepatunya. Nggak dipakai ngelempar untuk ke istrinya, enggak. Karena istrinya tadi itu mengalah, merendah gitu ya. Yang justru istrinya cepat-cepat minta maaf. Itu suami juga nggak temperamen lagi ya, berkurang rasa marahnya itu. Jadi cekcok itu ya terjadi di rumah tangga itu kan sebab apa? Salah satu tidak ada yang mau apa? Mengalah, maunya menang-menangan. Itu apalagi apa ya? Sama-sama pinternya gitu ya. Sama-sama pinternya. Saya punya kawan juga itu, dokter ya. Istrinya juga dokter, sama-sama dokter di luar negeri. Berantem. Nah, ketika berantem itu cerai juga. Padahal sama-sama pinter, nggak menjamin juga gitu ya. Ya, karena kadang kepintaran itu malah jadi debat gitu. Sedikit debat karena dokter dua-duanya kadang itu. Makanya kadang ya jangan terlalu pinter-pinter juga ya. Kalau terlalu pinter itu kadang malah kebanyakan apa debat nanti. Itu ada aja gitu ya. Jadi sama-sama dokter ya. Karena pinter debat dua-duanya akhirnya malah berantakan rumah tangganya ya. Jadi oleh karena itu yang terpenting tadi itu adalah tabiat tadi yang harus dibetulkan. Kadang pendidikan tinggi, setinggi apapun ya kalau tabiatnya attitude-nya rusak itu ya ilmu yang tinggi itu nggak ada manfaatnya juga ya. Makanya pentingnya sikap tadi ya, attitude itu penting ya. Supaya apa tadi? Ilmu tadi bisa apa? Bermanfaat ya. Intinya disikap ya. Intinya adalah apa? Disikap ya. Ini yang paling penting. Tayyib. Jadi istrinya mengatakan untuk minta maaf, la adzuku ghamdan. La adzuku ghamdan hatta tarda. Suamiku aku tidak bisa tidur memejamkan mata sampai engkau ridho, sampai engkau ridho. Ya kira-kira kalau ada istri yang seperti ini ya pasti suaminya nggak tega lah, nggak jadi marah gitu ya. Kemudian hadis yang berikutnya Anil Husain ibni Misan radhiyallahu an. Ana amatan lahu atas an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Husain ini menceritakan ya bahwa bibinya itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin pada suatu keperluan ya. Fafaraghat min hajatiha, kemudian selesai dari hajatnya tadi, faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah selesai tadi ditanya, adzatu zaujin anti, apakah kamu sudah menikah, punya suami gitu. Qalat na'am. Iya, saya sudah punya suami, kata tante atau bibinya Husain ini ya. Qala kaifa anti lahu, bagaimana keadaanmu di hadapan suamimu ya? Di hadapannya seperti apa kamu? Qalat ya. Jadi ceritanya ini bibinya atau tantenya Husain bin Mihsan itu setelah beres itu ya urusannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ditanya, kamu ini udah berkeluarga belum ya? Udah punya suami belum? Ya. Ini menunjukkan apa? Nabi itu perhatian pentingnya orang itu hidup itu berumah tangga gitu ya. Apalagi kalau ngelihat perempuan udah umur ya. Ini kan perempuan udah umur ini, omong tantenya Husain bin Mihsan ini. Kamu udah nikah belum? Ya, gitu. Oh sudah ya Rasulullah. Nah, jadi artinya Nabi itu
Tidak membiarkan ya, tidak membiarkan khususnya untuk wanita untuk hidup sendirian itu nggak dibiarkan Nabi. Pasti ditanya kamu udah nikah belum? Demikian juga yang laki-laki juga sama begitu. Menunjukkan bahwa Nabi itu sangat perhatian terhadap kehidupan berumah tangga tadi ya. Nah, ternyata bibi atau tantenya Husain ini dia jawab, sudah ya Rasulullah, saya udah punya suami, udah menikah ya. Saya sudah menikah ya. Nah, ini adalah jawaban dari tantenya Husain tadi ya. Nah, kemudian Nabi kemudian balik bertanya, "Loh, bagaimana sikapmu di hadapan suamimu tadi ya? Sikapmu seperti apa kalau kamu itu di hadapan apa? Suami. Itu sikapmu seperti apa ya?" Maka dia jawab, "Ma'aluhu illa ma'ajistu anhu." Ya. Dia jawab ya, bibinya Husain ini kemudian menjawab ketika ditanya sikapnya terhadap suaminya. Ya. Ma'aluhu illa ma'ajistu anhu ya. Aku tidak pernah mengurangi ya haknya sedikit pun kecuali dalam hal yang aku tidak mampu ya. Jadi aku udah maksimal ya Rasulullah untuk apa? Memenuhi ya hak-hak suamiku ya. Kecuali memang ada hal yang aku tak mampu gitu kan. Namanya perempuan ya, namanya istri itu juga kan terbatas ya kemampuannya ya. Ya kadang terkendala masalah kesehatan ya kan. Kadang juga kesempatan waktunya ya kan. Kadang juga tenaganya. Ya namanya manusia lah, ada keterbatasan. Kalau saya terbatas nggak mampu ya sudah ya Rasulullah, saya semampu saya aja gitu. Tapi saya berusaha maksimal tadi untuk memenuhi hak-hak suamiku katanya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Pangzuri, kamu lihat. Aina anti, di mana posisimu minhu dari suamimu." Jadi kamu coba ya, evaluasi dirimu, posisimu di hadapan suami itu seperti apa ya. Fa innama huwa, sesungguhnya dia suamimu itu adalah jannatuki, surgamu, wa naruki, dan nerakamu. Jadi suami itu bisa membawamu ke surga atau menyeretmu ke neraka. Jadi kalau kamu itu memang serius khidmat kepada suami, ya itulah surgamu. Tapi kalau kamu itu tidak mau ngurus suami ya, tidak mau ngurus suami ya, tidak betah dengan suami, lebih betah di luar sono gitu ya. Artinya cuek ya terhadap suaminya. Lah itulah nerakamu malah. Itu yang akan menyeretmu ke dalam apa? Api neraka. Jadi suami itu tadi adalah surga bagi istri kalau istrinya taat tadi ya. Dan suami itu juga bisa jadi neraka ya kalau memang ya istrinya tadi itu tidak mau taat. Atau suaminya tadi itu ya memang kelakuannya kelakuan neraka gitu ya. Makanya jangan heran ya kalau ada kejahatan itu ternyata yang melakukan suami istri kerjasama gitu. Iya kan banyak kan. Sampai pencuri-pencuri motor sekarang itu banyak suami istri kerjasama. Pencuri-pencuri apa itu. Jadi kerjasama itu ya sama-sama tadi. Suami yang menyebabkan istrinya masuk neraka ya. Atau istri yang apa tadi memiliki suami seperti itu juga nggak bisa selamat ya. Dan terseret juga ke dalam api neraka. Makanya tadi ya, keluarga itu ya, hubungan di dalam rumah tangga tadi itu bukan sekedar apa masalah-masalah biologis ya, tapi juga masalah-masalah ideologis ya. Ideologis itu masalah-masalah keyakinan ya, masalah agama gitu ya, masalah akhirat gitu ya. Karena orang berumah tangga itu kan keterkaitan tidak hanya di dunia tapi juga nanti ke bawah kemana? Ke akhirat gitu. Niatnya begitu.
Ya kan, walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biiman, ya, orang yang beriman kemudian diikuti keluarganya juga ikut beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti kami susulkan, ya, yang ketinggalan, istrinya ketinggalan, anaknya ketinggalan, itu disusulkan supaya bisa ketemu di surga gitu ya. Ya. Makanya perjalanan ibadah yang paling panjang itu ibadah dalam rumah tangga gitu. Iya, ibadah umrah paling 2 jam selesai gitu ya, ibadah umrah gitu ya. 2 jam selesai jemaah kalau umrah, nggak terlalu crowded ya, nggak terlalu ramai gitu ya. 2 jam ya. Tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali. Ya, jadi niat dulu di apa, pakai baju ihram, niat gitu, niat dari mikotnya, kemudian tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, udah tahalul selesai. 1 jam 2 jam selesai itu ibadah umrah itu ya. Tapi kalau ibadah rumah tangga itu sampai mati, sampai nanti ketemu di akhirat, di surga atau di neraka itu. Iya kan? Itu ibadah paling panjang. Maka oleh karena itu tadi, ya, pilihlah tadi teman hidup yang memang memiliki agama. Jangan modal tampang ganteng atau cantik saja tadi itu. Cantik ganteng itu hanya bertahan berapa tahun ya. Jadi kalau udah usia 40, 50 udah tua ya kan, udah beruban kan gitu kan. Mau di apa diapa-apakan ya atau dirawat seperti apapun ya, namanya tua itu nggak ada obat. Nggak ada obat. Walaupun stem cell ya tetap aja tua. Ini penyakit yang nggak ada obatnya itu penyakit tua ya. Tua ya tua. Tapi kalau tua bersama iman ya, tua bersama ilmu itu tua yang semakin mendatangkan hikmah ya. Jadi semakin bijak ya, wisdom dia itu semakin meningkat ya. Nah itulah kalau dibingkai dengan apa tadi apa? Agama dan iman. Wallahu a'lam bishawab, ya, insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.